Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua barusan melihat dua makam yang dikaromahkan atau dikeramatkan oleh orang-orang sini, bukan sesuatu yang nggak ada alasan, tapi memang pantas untuk dikaromahkan atau dikeramatkan. Kalau orang biasa nggak ada faedahnya atau faedahnya nggak seberapa terlihat sih, akhirnya orang itu juga nggak seberapa mengkeramatkan. Nah, tapi ini memang dua makam itu adalah ketolim ya. Buat para pemirsa, monggo di subscribe channel ini, di like dan share di media-media sosial milik kalian, biar saya semangat upload video kisah-kisah dan biografi. Hei, kalian nonton tok tapi nggak subscribe, di sini. Yuk kita subscribe bareng-bareng channel ini, kita jaga channel ini. Karena ya, pancet berarti percuma ya, larang-larang percuma. Jadi kan mental. Makan ini yang satu siapa? Ya, sekian. Cedut orang. Nang kono ndelok apa sing ndogre? Iki santri Sunan Kalijaga, Kiai Seblok. Ya, Kiai Seblok. Wis. Ya. Wis delok aku ya, cek delok ndukur ae. Blok Seblok. Makam yang pertama namanya Syekh Umar. Dari mana? Wong kene iki nyebut Syekh Umar Sumbo. Berarti bisa dipastikan beliau dari Sumbawa. Sumbawa itu daerah mana? Lamongan? Tuban atau mana? Ayo coba, Sumbawa itu daerah mana? Kalimantan? Oh, NTT? NTB? Nusa? Bener kan? Iki kok nek wis mlebu terus ana sing komen. Ngapunten Yai. Mboten ten NTB tapi ten mriki. Monggo. Kena kon. Iya, NTB. Nusa Tenggara Barat. Ya. Namanya Syekh Umar. Awalnya dimakamkan di sini ini, ya. Itu memang dulu ditemukan oleh masyarakat sekitar di tengah lautan, minggir, tanpa kepala. Artinya cuma awak itu kepalanya nggak ada. Itu waktu zaman Mbah Hasbullah ini, makam sampingnya lagi orangnya masih hidup. Sebelum berkisah ke Mbah Hasbullah, saya masih mendahulukan kisah daripada Syekh Umar ini. Beliau ini mujahid, pejuang untuk melawan penjajah di daerah NTB sana itu. Ya, beliau itu menguasai pasukan laut.
Tapi suatu ketika beliau itu apa? Dirampok atau apa saya nggak tahu di tengah lautan. Akhirnya beliau terbunuh. Kepalanya dipenggal. Lalu diarung di lautan oleh si musuh-musuh itu, perampok atau Belanda saya nggak tahu ya. Ya pun musuhnya kone. Gak lah, jangan jadi musuhnya para wali. Jok sampai. Nah, ketika zaman Mbah Hasbullah itu tiba-tiba menemukan jenazah yang terapung ya tanpa kepala. Akhirnya Mbah Hasbullah menolong jenazah itu. Waktu itu nggak langsung ditolong, ketakutan masyarakat sini. Karena ada jenazah tanpa kepala yang nggak tahu asal-usulnya. Lagian waktu itu memang sangat rentan kecurigaan penjajah terhadap masyarakat pribumi. Yang ditakutkan kalau jenazah ini adalah ada hubungannya dengan Belanda atau apalah, nanti jadi urusan di kampung sini. Padang kan? Saya kata, Bus, ya apa? Jawabannya wong wedi dijewet iki ngene. Ngono ya. Gak iso sepisan tok, mesti double. Saya gagah. Saya gagah. Gagah iki adalah unsur wedi dijewet. Dah. Karena takut, akhirnya oleh bilang, jangan ambil repot kita ini, karena nanti kita berurusan dengan satu kelompok atau seseorang atau apalah. Ya kalau ini bukan perampok, ya kalau ini bukan maling, ya kalau ini bukan musuh seseorang yang dicari, jadi kita punya masalah nanti. Kalau gitu, salah satu masyarakat 2 atau 3 ambil perahu, getek, apa jenenge? Perahu kecil itu apa jenenge lagi untuk ke laut itu loh. Sampan. Bawa jenazah itu lalu jatuhkan di tengah laut. Biar nanti apa? Biar nanti terarung ke arah lain, asal nggak ke sini. Akhirnya segera semua membawa jenazah itu ke tengah lautan. Ketika yang mengantar itu belum sampai, ketika sampai ternyata jenazah itu sudah ada di sini, balik lagi. Akhirnya sampai 2 kali, balik lagi. Nah yang ketiga ini Mbah Hasbullah itu yang balik mana itu? Nggih Mbah, coba pisan kas iki nok pencene wong apik waline Allah pasti balik maneh kelawan wutuh. Jadi kepalanya nggak ada waktu itu. Jadi akhirnya atas usul Mbah Hasbullah tadi dilarung lagi ke tengah lautan, gitu ya. Akhirnya 2 orang yang mengantarkan tadi ketika belum sampai ke pantai sini, jenazahnya sudah nyampe di daerah sini, tapi masih nggak ada kepalanya, masih jenazah badan tok. Kata orang-orang, loh, kata Mbah Hasbullah, kalau orang baik, kalau kekasih Allah pasti wutuh, kok masih belum? Gitu, kok masih belum? Diam aja Mbah Hasbullah, diam aja. Kira-kira dapat sehari, jadi siang ditemukan, sorenya ternyata ada kepala saja yang ke pantai sini, kepalanya saja, gitu ya. Jenazahnya masih belum dikuburkan karena nggak boleh dengan Mbah Hasbullah. Itu Mbah Hasbullah pinter, tahu betul. Jangan dimakakan dulu. Katanya kamu pingin lihat wajahnya, katanya kamu pingin lihat
utuhnya seperti apa. Tunggu dulu. Ternyata memang kepalanya saja datang sambil terapung-apung gitu. Ya. Dari situ akhirnya disatukan kepala itu dengan jasadnya. Baru wujud orangnya seperti apa. Anaknya kokok-kokok ya. Gak ngerti maksudnya apa kokok-kokok. Iya kan, iya kan? Hah? Oh, kokok, ternyata kokok. Dah, santai dulu. Sampai di sini paham kiranya? Akhirnya utuh jenazahnya. Oleh Mbah Hasbullah, wis utuh. Ayo disiapkan pemakamannya. Gitu ya. Ayo disiapkan pemakamannya. Kalian sebagian ada yang menggali kubur. Nggih, Mbak. Di daerah mana, Mbak? Ya iku, di daerah sini kan. Ketika orang-orang mau menggali, ternyata sudah ada galian. Makam berikut luang landaknya itu lengkap dengan aksesorisnya. Apa? Aksesorisnya kuburan itu apa? Aja ngomong bluetooth loh ya. Papan, maesan, semuanya lengkap. Jadi orang-orang itu heran, ini siapa yang menyiapkan? Nggak ada kan? Kata Mbah Hasbullah, ya wis dienakno. Lah wong pincene iki waline Allah. Memang ini walinya Allah. Semuanya dimudahkan oleh Allah. Akhirnya dimakamkan di sini. Jadi dimakamkan di sini. Apa itu yang pertama adalah Syekh Umar Sumbo atau Sumbawa itu. Baru nanti ketika Mbah Hasbullah wafat ditaruh di sampingnya itu. Gitu ya. Iki tengah nemu kiwa, tengah dia. Kanan dia. Ini kanan dia. Soalnya dikomplain kau. Kanan. Engkau meneh ditulis ya tanganku kanan, kiri. Biar gak dikomplain ya. Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Mira. Loh. Ya bos, nggak gila. Kebaikan kan. Sik. Alhamdulillah. Ngono kebaikan iki, kebaikan. Aja dilokno Pak To. Iki kebaikan iki ngono. Ya, bener ya? Yes. Saya periksa dulu. 13 menit. Kita beralih ke tokoh yang kedua. Orang terkenal dengan santri majdub. Jadzab itu artinya narik, ketarik, narik atau ketarik. Kalau majdub itu yang ditarik. Apa sih? Seperti kalian, Kang Zaki, budal nang pondok, ngelewati rondo ayu, akhirnya tertegun, suka, akhirnya apa? Ngajine rotok telat, lah iku jenenge majdzub. Kan ngene deh. Cuma bedane nek Mbah Hasbullah iki majdzub nang Allah, ketarik ditarik Allah, tapi nek sing situ iki majdzub nang rondo. Otomatis kan? Jadi auto majdzub. Guyon lho ya, iki guyon lho ya. Nah, kan lagi guyon kan lagi. Oh jadi kayak serius. Mbah Hasbullah ini orangnya majdzub, terkenalnya seperti itu. Kehidupannya sehari-hari itu memang selalu di dalam genggaman Allah. Makanya persis yang dikatakan oleh Kiai Hamid Pasuruan, cuma ada satu orang yang bisa baca surat Fatihah di dalam 1 jam berjumlah 20.000, yang mana lesannya sambil mengajak orang biasa
tangannya sambil bekerja, tapi hatinya tetap Fatihah sampai 20.000 dalam 1 jam, itu Gusmi. Paham? Dan orang seperti itu bisa jadi Mbah Hasbullah ini juga. Ada yang bilang Mbah Hasbullah ini asli Madura, tapi saya dibantah oleh orang sini bahwa Mbah Hasbullah ini asli orang Kedung Cowek. Wajar lah rebutan, soalnya wong apik nak umpama wong elek gak harus ngerebut. Orang keramat, orang yang punya karomah, rebutan. Kalau bisa, iki ya, wong Kedung Cowek, aku tak melok ngaku pisan, ya. Enggak, Mbah Hasbullah paling wong ndro semua. Gak masalah kan? Saya pikir banyak keuntungan buat saya dan penduduk sekitar jika betul-betul Mbah Hasbullah ini orang ndro semua. Dan alhamdulillah Mbah Hasbullah ini memang betul-betul orang Kedung Cowek. Sungguh beruntung orang Kedung Cowek ini ditunggoni, dijaga, atau ditemani oleh seorang waliullah yang majadub, yang luar biasa. Kenapa sih dia seperti itu? Ini, beliau itu sangat pecinta seperti Laila Majnun. Kamu tahu kisah Laila Majnun? Harus. Dulu itu ada laki-laki namanya Qais yang sangat mencintai perempuan, padahal perempuan itu nggak cantik, hitam, ya, tapi karena cinta, sehingga apapun yang dilihat pasti si Laila itu tadi, yang dicintai. Ayo, ya itu kedung muring, katok dipelorot, wes, tenang ya anak busro kok. Ya ibarat Laila Majnun. Nah, seorang pecinta mencintai Laila sampai lupa segalanya. Ini juga sama. Namanya Hasbullah ini mendengar kisah tentang Syekhona Khalil itu sudah lama. Ya, keluar tokoh lagi yaitu Syekhona Khalil. Seorang tokoh yang alim allamah, ya, al-wali, al-alim, al-allamah. Ya, Syekhona Khalil, yang mana semua santrinya menjadi para wali, menjadi alim-alim. Apa kalau bukan kebersihan hati Syekhona Khalil, luar biasa. Cuma, ya, Syekhona Khalil itu agak ngawur sedikit lah kalau ngatur santri atau cuma diarani ngawur ya enggak, karena apa? Hasilnya top chair. Kalau kamu bener-bener ngawur begini, ya, bener-bener ngawur. Kalau Syekhona Khalil, kengawurannya itu berdasarkan pengetahuan ghaibnya, pengetahuan nantinya, bahwa ini nanti menjadi orang besar. Maka jika saya atur seperti ini, Syekhona Khalil nggak ada masalah. Seperti contohnya Kiai Samsuddin, Celuanuddin, diajar ngaji masih bebel, gak iso. Iki apa Din wacane? Iso, pinter. Wes Din, rono Din. Engko maneh. Din, hafal Bang. Supe Kiai. Sampai diuruk gak iso, pegel saya karena Khalil itu langsung cukup pecok. Kon niru wadah. Ya ojo pecok lah, ojo pecok. Kembang turi. Coba dikepruk nang wajah wong, insyaallah dadi wali dan ya. Insyaallah kan nang penjara langsung kon. Lagi kono, Samsuddin, Din jenenge Celuanuddin. Sampai mati. Oleh petang dino temen dijewejak ke Syekhona Khalil. Odi Din. Ngerti Odi? Urip Din. Gak pegel kon mati suwe-suwe iku. Urip temen. Urip temen itu teko kene mulai berawal dari ilmu laduninya ada.
tokoh seperti itu ada lagi Romo Yai Hajir ketika di menantu Syekhona Khalil. Yai Hajir disuruh nimba sampai 3 hari 3 malam pingsan. Di dalam pingsan itu malah diikat oleh Doro Muntaha. Kata Doro Muntaha, mending ngaji onang iki Kang, ilmuku wis dientekno ambek iki. Ternyata setelah habis pingsan, alim luar biasa Romo Yai Hajir itu. Santrinya jadi banyak yang jadi kiai. Nah ini Hasbullah ini kalau bisa saya secara secara ya nyun sewu dhisik enggak gigi. Ya, nyun sewu ya. Enggak ada bedanya dengan tamim. Ngewantuan. Ya. Pol notok. Cuma nek Mbah Hasbullah sik kalah mbek tamim. Mbah Hasbullah ngantuk ngene tok. Nek tamim enggak mendelik yai ini. Ngene kan? Asli. Jadi enak biasa loh. Enak biasa. Ngaji oleh 10 menit rada dilu. Engko oleh 10 orang 10 menit. Mane secara koyok ngene iki kalah Mbah Hasbullah mbek tamim. Ya toh? Tapi karena saking cintanya yang Syekhona Khalil, tetap dia berangkat berjalan. Ada yang bilang dari Surabaya ke Madura, ada yang bilang dari Madura ke Madura. Jenenge ada yang bilang dari Bangkalan, yang namanya Mbah Hasbullah ini. Tapi ditolak dengan keluarga Gedung Cewek bahwa Mbah Hasbullah penduduk asli Gedung Cewek. Oke, berarti kalau penduduk asli berarti berangkat dari Surabaya ke Demangan. Paham ya? Ke Demangan pondoknya Syekhona Khalil. Kalau apa itu ngaji, kalau ketemu Syekhona Khalil, lihat aja wajah Syekhona Khalil. Kalau sudah lihat wajah Syekhona Khalil, ya dah lupa semuanya. Lupa makan, lupa apa, pokoknya seneng. Persis saya ketika melihat wajah Romo Yai Muhajir dulu ketika ngaji. Saya itu ngaji tafsir Jalalain, lalu ngaji Fathul Mu'in pernah di Romo Yai Muhajir. Tidak ada satu pun atau satu garis pun yang saya maknai. Jadi nggawa pulpen mek digaethek tok. Kenapa? Nggak sempat memaknai karena apa? Terlena melihat wajah Yai Hajir. Dalam hati saya begini, Masya Allah cek enak ya jadi wong alim. Bisa nggak ya saya seperti ini? Kayak Dani kan tuh akhir. Nggak busra nggak? Nggak busra itu sederhana, gak mari-mari sih. Itu nggak busra, ya busra. Nah, itu sama dengan Mbah Hasbullah itu. Saking cintanya, suatu ketika Kiai Khalil itu kayak aku ini loh, seakan santri-santri ngaji terus suatu ketika dihibur lah, iya enggak dihibur, ayo rek liwetan, ayo rek jalan-jalan nanti seneng nggak kayak gini? Sama dengan Syekhona Khalil, Cong, engkau bengi ono panggung Cong, tonel itu ibaratnya kayak bangsa wayang-wayang ini lah. Wayang iku ciptaan teko Sunan Kalijaga. Apa kok sebut wayang? Wayahe sembayang. Ngono lho, wayahe sembayang disingkat dadi wayang. Sampai memunculkan tokoh 4, Petruk, Bagong, Semar, Gareng. Itu ada filosofinya itu. Ya, ada filosofinya, nanti tak kisahkan kapan-kapan. Iki apa? Iki? Gak salah kan? Bismillah. Alhamdulillah. Biar orang tahu. Aku balik-balik, maaf Kiai, itu kok pakai tangan kiri. Ping telu aku nek ngono iku. Cek lutruke. Batune cek lutruke cek nganggure. Saiki aku nganggur padha. Jadi meneh ziarah tolong aku kena tulisan kanan kiri. Jadi nek ngombe cek ketok kanan. Nah, ketok. Yes.
Saya Khalil bilang gini, "Coh, nanti malam ada hiburan, Coh. Ada panggung. Gigi, kalau nggak salah Nela Karisma paling." Percaya? Berarti waras kon. Berarti waras kon. Wong zaman biyen durung ono Nela Karisma iku. Tonel. Oh, seneng santri itu. Harapannya para santri, ya ini ngasih tahu tok atau memperbolehkan. Gitu. Ditambahi lagi, ayo Cok kabeh berangkat Cok, nonton. Wah, tambah seneng. Semua santri langsung berkumpul, wong kok tamim langsung siap-siap slayer, siap-siap anu, ya toh? Sing koyo kon niku siap-siap sepatu. Soalnya kan sepatunya ireng. Ndolek sing gak ireng, ngene kan? Siap-siap, semuanya seneng. Tapi tidak dengan Hasbullah yang baru mondok. Enggak. Karena beliau menganggap perintah Syekhona Khalil itu bukan perintah. Tapi apa? Ngetes. Setuju kan? Kalau semuanya tadi bilang bahwa busra. Bapak, oh. Loh. Monggo. Kula lanjutaken nggih. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah dapat rezeki. Kilomen. Santri sing apik ya ngono. Mbok iki apik mbok gak ngerti aku. Ayo Cok, ndelok dangdutan. Ndelok tonel. Seneng kabeh santri. Musyawarah, nanti berangkatnya dari mana, jam berapa, kamu pakai apa. Wah, kan biasa santri ngono kan. Tapi yang Rasulullah, "Bul, kamu berangkat jam berapa?" Enggak. Apa kan kok dikeplaki Syekhona Khalil? Lah apa dikeplaki? Loh, kan gak krungu ta? Syekhona Khalil mang ngomongnya apa? Delok aja, sing gak delok tak keplaki lho ya. Aku mumpung welas nang kon, tak kok delok kon. Sing gak delok tak kaplok. Biasalah Syekhona Khalil. Biasa. Arek-arek jadi santri-santri golongan Dani, golongan ya ini mboten usah diancam no masalah dangdut kalau sudah ningali. Kan ngene bareng ya. Tapi kalau jenengnya samane. Namanya Mbah Hasbullah. Artinya gini. Ini Kiai Khalil ini ngetes ini. Suka enggak dengan kemaksiatan? Saya mau dijomplong, dites dengan Syekhona Khalil. Oke Kiai, semua boleh mengikuti panjenengan, tapi untuk yang ini no way. Saya enggak Kiai. Saya santri panjenengan yang selalu mengikuti anjuran panjenengan, jauhilah maksiat. Saya enggak akan datang. Akhirnya apa akibatnya? Pondok sepi. Biasanya sing ono asyhadu alla, saiki wis gak ono. Ya. Itu. Terus biasanya abda ubis saiki wis gak ono. Ya. Soale mana ya? Maca Quran kaitan keliru ya be muklis niku. Kaifa saya. Wong kaifa yasa tadi. Kaifa saya. Iki awal-awal dulu itu masih zaman-zaman zaman jahiliyah dulu ya toh. Sekarang kan wis lancar. Akhirnya pondok sepi. Syekhona Khalil pondok kok sepi ya. Sepi. Ternyata ada suara. Masih ada suara satu orang. Ya? Illallah, la illallah, la illallah, la illallah. Nggak rame dewi. Lah sepi ya? Engko nak soalnya
Ya Allah. Kok tamim lah. Turu. Ya enggak pakai tamim lah. Kayak Abu Nawas, Bang. Kadang khusus sujud. Ya, lagi ya. Supaya si anak sing kene. Lah tapi sing kene. Kan terus siji baterai ini. Nah, engko diterusno iki lho. Gak masalah. Ya kok nuruti busroan kok. Wis, akhirnya daripada supaya gak ngantuk cek ilmu ngono. Akhirnya gak ngantuk. Saya Khalil, loh. Semua tak suruh nonton kok ada orang satu yang gak anu ini. Cong, saya agak Cong. Pulau Yai. Nah, atur, kain cocok, kain cocok ini, kain cocok. Kamu kok di pondok? Nggak ikut teman-teman? Punten Kiai. Apa? Dosa Kiai. Sangar kan? Yo, boy, sangar. Dosa Kiai. Saya Khalil langsung, gaya ilmu nih Habibie, silat. Langsung dikaploki ya saya Khalil. Bengep kabeh. Minteri kiaimu kon. Wah, diantem. Sampai bengep kabeh Mbak Buloy. Waktu itu kan berarti saya arek kan? Saya arek. Garwane saya Khalil, Kang, arek kok ditepeling nang ngono iki opo? No gak kerasan iki opo? Buloy. Iku arek anyar Buloy. Salah, aku ngerti nang Buloy. Aku ngerti. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Habis ditempeleng itu, apa yang dilakukan Hasbullah? Selalu nunggu di depan rumahnya Syekhona Khalil, pingin melihat Syekhona Khalil. Nah ditakoni koncone, kangen Kiai Khalil. Persis sama kan? Biasanya nang ngarep omah aku apa men? Kangen Yai. Itu ilusi. Itu ilusi. Anggap saja kamu mimpi. Ya kan? Itu Hasbullah. Semakin cintanya menjadi. Gitu ya? Semakin menjadi. Sewaktu ketika Syekhona Khalil kerasa, ini anak bagus beneran ini. Tak apa-apain malah masih mendekat. Akhirnya sewaktu ketika Syekhona Khalil mengadakan ro'an. Ro'an itu apa? Kerja bakti waktu itu bikin sumur. Ya, bikin sumur. Mulai habis subuh sampai asar belum dapat separuh. Sumur kan tinggi, kan jeru kan, belum dapat separuh. Gitu. Marah Syekhona Khalil. Ibaratnya kamu itu disuruh nggak jadi-jadi. Sampai kapan jadinya? Wah kalau gini, dah selesai kan? Apa? Selesai. Nggak usah dilanjut. Bulan. Hasbullah. Dalam Kiai. Sedang marah lagi sumurnya. Gitu. Jadi tadi itu bikin sumur mulai subuh sampai sore masih belum dapat separuh. Seperempatnya aja masih ya. Kan durung ini ngeduk ngusungi ya suwe. Mbah Hasbullah itu meneruskan 2 sumur sekaligus, bukan 1 sumur dalam waktu 1 jam sebelum maghrib. Sendirian. Paham? Sendirian 2 sumur habis asar sampai menjelang maghrib selesai. Juweru sempurna. Nah dari situ saya Khalil yakin mantep kalau Hasbullah itu apa? Keramatnya keluar. Nah ketika bikin sumur itu ada peristiwa menarik. Teman-temannya mangkel. Karena apa? Kok cepet Hasbullah ini? Wah, pasti ini dapat pujian teko Syekhona Khalil, kita-kita yang kena marah. Mumpung durung, apa bahasa Indonesia mumpung durung? Hah? Mumpung sebelum terjadi kena marah. Ya, akhirnya biasanya pakai sumur itu kan ada tangganya itu. Ya, semakin dalam untuk naik kan harus ada tangga. Tangganya itu
angkat sama temannya, diangkat, sumurnya ditutup sama teman-temannya. Nah, ketika ditutup dan tangga diangkat, yang mengangkat tadi kembali ke kamar. Di kamar ada Hasbullah. Sudah ada Hasbullah. Kang, nyilih korek kan? Ibaratnya begitu ya. Kang, ada korek kan? Atau Kang punya pinjem pulpen, Kang pinjem kitab gitu. Temennya gitu. Hah? Metenggengen. Nah, apa bahasa Indonesia metenggengen? Apa kaget kan gaiter? Oh, aduh. Ganten. Ana wong Madura belajar bahasa Indonesia. Saking semangati bahasa Indonesia, ya. Saking semangati bahasa Indonesia akhirnya aturan kabeh kalah. Semua pokoknya dikasih kayak ber. Kalau dikasih ber, wis dadi Indonesia. Naik sepeda motor, nyerempet anak kecil, orang tuanya marah. Kamu yang nabrak? Enggak, Pak. Kamu jelas. Langsung Indonesia metu bahasa Indonesia. Orang tidak bersalah disuruh berngaku. Ditambahin mana? Ya tidak bermau. Itu hanya kisah lucu, tidak niat merendahkan siapapun. Itu memang cerita lucu. Hasbullah sudah ada di kamar, gitu ya. Akhirnya sama Syekhana Khalil, Mbah Hasbullah ini disuruh boyong. Wis Hasbullah, wis ilmuku si Arno. Lah tapi setiap ngaji ini terlalu akhir ya, itu Hasbullah lan. Itu Busro asik cepet mari ya. Enggak itu. Nah, Hasbullah itu terkenal bebel. Terkenal bebel, notok bebel. Ngono, notok bebel. Bebel masyaallah. Tapi sehabis ditempeleng-tempeleng itu, akhirnya semakin kelihatan kecerdasannya. Tapi volume ngantuk tambah nemen. Tambah cerdas tapi ngantuk tambah nemen. Tapi mulai angin di depannya. Berarti aku ngantuk ini rada apa Mbak Yai. Tambah nemen ngantuk semakin cerdas. Ngono ya. Nah, siapa Mim? Siapa ya? Lah aneh Hasbullah bisa ngaji mesti turu. Mbah Hasbullah. Ya. Dadi nek Mbah Hasbullah kok digudak kancoe. Cong, tedung. Cong, bangun. Syekhana Khalil. Saya rada. Bulo Kiai. Ada apa? Tedung Kiai. Ya sebano, jarno, biarkan. Jadi setiap tidur, setiap ngaji tidur. Katakanlah bab haji atau bab dam atau katakanlah bab apalah saum, siam, kita bersiam, bab puasa. Ya kan? Dari awal belum mulai sudah tidur. Jadi Hasbullah masuk di musola, wis anggapan gak ngaji lah. Dolek panggonan tuh turu, langsung turu. Kalau teman-temannya siap-siap. Tapi anehnya ketika habis tidur pasti Syekhana Khalil yang bangunkan. Bola, bangun, tangi itu bahasa Madura apa? Jaga, bola. Ngono. Kiai keluar, ada tukang-tukang atau santri-santri senior ngaji turu wae. Ngono ndabel, enggak kok. Kayak tanem ya. Enggak. Kon turu lho, enggak. Ngono. Sumpah enggak. Wis ngene saiki. Bab apa, Mang? Bab siam, bab poso. Syekhana Khalil menjelaskan apa itu kewajiban poso iki. Terus baru kono bab iki syaratnya ngene. Terus kabeh, metengengen kabeh. Ternyata ladunine iku Mang secara apa? Bukan instan, tapi secara teko lantaran Syekhana Khalil. Akhirnya Mbah Hasbullah disuruh apa?
keluar oleh Syekhona Khalil karena sudah cukup lama. Tapi ketika pulang, Mbah Hasbullah itu nggak langsung pulang ke Kedung Cowek. Dia punya sahabat ayahnya atau gimana, punya pondok di daerah Gresik. Tabarukan dari Syekhona Khalil jalan kaki ke Gresik. Paham? Mondok di sana. Ketika mondok di sana, mulai kan nggak ada yang kenal Hasbullah itu siapa, punya keramat kayak atau punya apa, nggak ada yang tahu kan. Di sana itu banyak sering digoda teman-temannya sekamar. Ketika Hasbullah itu mencuci pakaian, pasti pakaiannya disembunyikan atau dibuang oleh temannya. Iya cok nang kono iki nggonku. Mana sarung saya, celana saya? Ono, dole ono lho. Atau kadang-kadang pakaiannya, bajunya atau sarungnya ditaruh di atas pohon bambu ujung tinggi kan, biar Hasbullah memanjat, biar capek gitu. Mana sarung saya? Kalau Mbah Hasbullah sapa sing deke? Siapa yang naruh? Ya arek iku ngono, ya penen lho, panjat lho. Jadi Hasbullah capek. Aneh temen kon niku kepingin ngambil yang di atas, gak mau memanjat. Mustahil. Kata Rasulullah, ya enggak lah. Gini, ya namanya pohon bambu, sarungnya di depan. Sun ya, makasih, cacau. Cacau. Akhirnya nggak yakin teman-teman, diulangi lagi. Akhirnya pakaian yang ada 3 atau 4 dijemur, ditaruh di pohon sana oleh siapa teman-temannya. Ya gitu, ya manjat loh, enggak, capek. Gini semua, mengkelung semua, paham? Enak wis, iya tuh. Dah. Kira-kira penutupan bos ya. Ceritanya penutupan bos ya. Ono wabah nang kampung. Tahu wabah? Virus corona. Ya bang enggak? Ibaratnya kayak corona. Jadi virus itu mengenai di kampung sini. Jadi orang yang kena, pagi kena, sore mati, atau siang mati, kebanyakan gitu. Oleh Mbah Hasbullah, semuanya nggak ada yang bisa menyelesaikan, kecuali Mbah Hasbullah berdiri di tengah-tengah kampung, memanggil jin yang menguasai wabah itu. Akhirnya katanya di ujung kampung ini bertemu dengan jin yang menyebarkan wabah ini. Ibaratnya dijewer. Mulai gak kan? Mulai enggak? Siapa? Aku anu ya. Jangan ngomong kon, mulai enggak? Meneh-maneh ana sing kena wabah ngono maneh tak doleki kon. Mulai enggak? Mulai enggak? Iya mulai. Akhirnya dari situ loh wabah itu selesai, dan kisah ini berakhir menurut kemauan Busro, dan alhamdulillah selesai sudah. Yang penting begini, semoga kita kesini cuma bawa satu, bukan bawa apa-apa, bawa cinta kasih nang walini Allah. Baik Syekh Umar, itu pengalaman saya itu banyak yang diijabah cuma hanya bawa satu. Kenapa saya gampang bercerita? Karena cinta. Aidani kok kon cerita nang sing SMS biasa I love you tuh. Lah enak cerita ya. Karena yang dicintai. Sama dengan saya mengkisahkan Gus Ud, saya mengkisahkan Mbah Hasbullah, saya mengkisahkan apapun lancar karena apa? Seperti saya mengkisahkan kekasih saya sendiri. Dari situ loh Allah akhirnya ikut mengikuti, suka sama saya. Ya wis tak kei kon tak kei. Ngene ya, tak kei.
Ngono lho carane nek takjak ziarah iku langsung fokus sang sing diziarahi. Fokus sadurunge budal Fatihah dhisik. Sadurunge budal wis nyambung dhisik. Persis kayak aku kemana-mana mau berangkat pasti budal Fatihah dhisik. Kayak Sunan Bonang. Khususan la hadrati Maktum Ibrahim Sunan Bonang. Kula jeneng mriku nggawa rasa seneng. Mboten ngono, budal akhirnya. Teko kono, ati adem, enak koyo disambut ngono modele. Ibaratnya koyo kene nak, kanca sing Fatihah, Bang. Iya kene. Ngono. Paham? Aja macam nyungu-nyungu tok koyo ndelok bal-balan. Aku yo gak butuh nang maisan. Gak butuh ndelok maisan, gak butuh ndelok apa-apa. Yang saya tahu adalah di sini tempat kekasihnya. Baik wujudnya seperti apa, nggak masalah. Yang penting Mbah Hasbullah kekasih Allah, Kiai Syekh Umar Sumbuh kekasih Allah. Dah itu aja. Ya dah, wis barokah, dah. Saya ono ya wis gitu aja. Semoga kita mendapat barokah semua dari Kiai Hasbullah, Kiai Umar Sumbuh, dan niat kalian diijabah oleh Allah. Semuanya, baik sulit, baik kecil, baik ringan, baik berat atau apapun, semua semoga diijabah oleh Allah, bukan oleh Mbah Hasbullah, tapi oleh Allah. Gitu ya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Pasti dapat kiriman Fatihah dari pondok sini. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti. Dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Ayo. Ya buat. Ya bu ya. Tato anak yang enggak gampang.
Ampun. Assalamualaikum. Ihsan gak mela ya Ihsan ya. Ihsan durung teko ta? Bareng Yai. Ihsan mang bareng sama Pak Tok. Bareng duki mboten teko. Zaki ya durung teko. Loh, mangel persaku aku ketok mukhlis budal. Ya toh, Ihsan budal, Pak Tok ya budal, iku Zaki ya budal. Mbok nyasar nang ndi saiki? Nyemplung. Iya, mukhlis nang persaku budal. Ya jarno kene sih. Lempiten sih engko aku tak nang jero sih. Ayo mlebu rek, gak Fatihah ta kok niku. Kok nang kene gak marani tamim. Ke sapa iki? Iya, wali ke sapa gak ngerti. Wis teko kabeh ari. Ya saya mlebu dila yuk. Yan, panas yan. Siap. Apa no, pada didik. Wis ya, kira ya. Wis. Kan jenenge susu dulu aku. Sing durung dulu apa dulu. Kan aku nomor. Itu bahas dulu mesane. Bal-balan untuk apa? Wes cukup. Ketok aja. Ini lho, Cak. Coba. Mem tamim. Nggih. Rekamanane kok siap kok. Nyetakno. Iya kan? Ini tak no, kayu sotan. Untuk ya.
Kamu yang ngomong. Iya. Jadi kan gitu. Jangan kalau dia. Ini tak terus dengan ini. Semua Terus gini Pak Dok. Nggih. Ketok arek. Bisa ben kono. Nggih. Kayak ngene. Apa lagi mulai ya? Facebook aja. Terus tak ngene. Kita bener iki lho. Kemarin petak-petak mana Bu resep lho. Ditutuk dulu Mukhlis macane. Amen. Iku wis maca ta wiritane? Tutuk. Iku wis maca ta? Wis apa durung? Tak silat lho kono durung. Iku wis tutuk kabeh ta? Ya. Busra berarti sedurung yuk. Wah, muni sampun ketika disyuting. Jawane pamer no awak ahli wiritan. Ngono ta? Pamer no awak iki lho, wong ahli wiritan iki. Masyaallah, mangano gak disilat tapi Habibi. Majelis Nurul Rasuli. Sejaning sun.